bicara perubahan. Jadi perubahan non materi nampak seperti dalam waktu. Seperti kalau kita mimpi itu, seperti yang digambarkan di surga, ada bidadari, air mengalir, terus kemudian pohon-pohon di sana rindang, makan ini, kawin dengan bidadari, makan itu, dan seterusnya. Itu kan nampak seperti proses waktu maksudnya. Digebuki di surga, di neraka, di surga, digebuki di neraka misalnya. Masing-masing gebukan ketika memukul, tangan malaikat diangkat, umpamanya ini contoh saja. Terus dipukulkan ke kita, itu kan sudah dalam waktu sepertinya. Diazab, menggelegar, apinya bergelora dan seterusnya. Itu gelora api dan seterusnya, itu seperti proses waktu. Kemudian setelah bersih dipindahkan ke surga misalnya. Itu kayak proses, kayak betul-betul dalam waktu, tapi tidak dalam waktu. Karena bukan bendawi. Seperti mimpi, itulah begitu. Kata itu aja uji dulu begitu. Jadi mimpi itu sebenarnya tidak ada, tak pernah terjadi pada manusia istilahnya. Ketika seorang nabi menjelaskan hakikat akhirat, orang-orang tidak paham, yakni menjelaskan surga neraka, bahwa itu bukan materi dan seterusnya. Orang-orang dan akhirnya malamnya Allah memberikan mimpi itu kepada umat. Nah besoknya umat bertanya, ya Nabi Allah, sungguh aneh. Kenapa? Karena kami tidur bisa melihat sesuatu semalam. Dalam tidur kami pejam mata, kami tidur lelap, tapi melihat sesuatu dalam mimpi. Banyak orang yang kok dalam mimpi melihat sesuatu dalam tidur. Nah umat pada bermimpi itu, pada merujuk ke Nabi itu. Lalu Nabi itu mengatakan, itulah perumpamaan akhirat. Seperti itulah perumpamaan akhirat. Begitu. Itu asal muasal mimpi. Oke, kita kembali ke masalah bahwa kejadian-kejadian non materi itu nampak seperti dalam waktu, padahal tidak dalam waktu. Sebagian memang tidak nampak dalam waktu, seperti dari akal 1 ke 2, 2 ke 3 dan seterusnya. Tapi sebagian bisa dibayangkan seperti barzah, betapa sibuknya malaikat penjemput nyawa, penghembus nyawa dan seterusnya. Nah, seperti sibuk, padahal tidak pernah sibuk. Kesibukannya tidak dalam kesibukan yang kita bayangkan. Gitu. Seperti Tuhan maha sibuk, tidak ada yang lebih sibuk dari Tuhan, karena mengurusi semua, termasuk malaikat penjemput nyawanya. Tapi kesibukan Tuhan bukan dalam artian sibuknya kita, bukan dalam artian sibuknya dari situ ke sana, dari sana ke situ. Ya, ini dalam proses perubahan. Oke, aksi, yakni apa? Aksiden yang timbul karena pengefek kepada yang berefek dalam waktu dan selama pengefek yang berjalan. Kalau interaksi kebalikannya. Interaksi adalah aksiden yang timbul. Ingat, saya perhatian dulu. Kenapa dibilang aksiden seperti mendidih? Karena mendidih itu bukan zat air. Mendidih, memuai pada besi atau mendidih ke air, itu bukan zat daripada air dan besi. Apakah kalau tidak memuai terus besi tidak disebut besi? Apakah kalau tidak mendidih terus air tidak bisa disebut air? Kan tidak begitu. Air tetap air, besi tetap besi, sekalipun tidak mendidih dan sekalipun tidak memuai. Nah, itu namanya aksiden. Yang ketujuh, interaksi. Apa? Adalah aksiden yang timbul karena keberefekan yang berefek dari pengefek. Nah, secara perlahan. Secara perlahan ini maksudnya waktu. Bukan perlahan itu lawannya cepat. Itu di atas dulu. Kan ketika secara proses, yakni perlahan, yakni waktu. Perlahan bukan lawan daripada cepat. Perlahan yakni lawan daripada apa? Kun fayakun. Jangan lupa. Perlahan yakni kun fayakun. Lawannya kun fayakun. Nggak diktan mau mana? Ada dia. Ada di rumah. Dia kasihkan semua sama yang terbaru.
Aksiden yang timbul karena keberesekan yang berefek dari pengefek secara perlahan dan selama hal tersebut berlangsung. Jadi secara perlahan maksudnya bukan kun fayakun. Perlahan ya ini bukan kun fayakun. Perlahan ini bisa dalam artian cepat, secepat kilat misalnya. Sinar itu juga perlahan. Selama hal tersebut berlangsung, yakni keberefekan itu selama berlangsung. Seperti keberefekan air atau besi dari api. Api memberi efek kepada air dan besi. Besi dan air mengambil efek. Itu yang namanya api, aksi. Besi dan air interaksi. Seperti keberefekan air atau besi dari api. Dikatakan secara perlahan, yakni dalam zaman, karena supaya melibatkan wujud-wujud materi yang keberefekan mereka secara sekali jadi, alias di luar waktu, yakni kun fayakuni itu. Yakni keberefekan akal 2 dari akal 1, akal 3 dari 2, 4 dari 3, barzah dari akal. Nah itu keberefekannya apa? Keberefekan di luar zaman. Keberefekan ruh manusia yang dihembuskan ke janin oleh malaikat peniup ruh misalnya, itu juga keberefekan di luar waktu.